Assalamualaikum teman-teman. Jadi di video kali ini aku mau berbagi tutorial cara membaca 3 buku ini. Yang pertama ada buku Standar Diagnosa Keperawatan atau SDKI yang diterbitkan oleh PPNI. Yang kedua ada SLKI atau Standar Luaran Keperawatan Indonesia, sama diterbitkan juga oleh PPNI. Dan yang terakhir ada Standar Intervensi Keperawatan Indonesia atau SIKI. Ini juga sama diterbitkan oleh PPNI. Nah, langsung aja ke tutorial cara membacanya. Yang pertama itu ada cara membaca SDKI. Nah, teman-teman, jadi sebelum kita ke tutorialnya, jadi kalau seandainya dalam membuat acuan keperawatan itu kita harus bisa dulu menentukan atau membaca bukunya dulu, atau membaca buku yang akan kita jadikan referensi buat si asuhan keperawatan tersebut. Nah teman-teman, jadi sebelum kita ke cara membacanya, kita itu harus punya dulu kasusnya. Kalau udah punya kasusnya, kita langsung membuat asuhan keperawatannya. Dan ini kemarin asuhan keperawatan punya aku pas waktu ikut lomba ya, dari mulai daftar isi, terus pengajian, ini identitas pasien pokoknya perlu banget, terus riwayat kesehatan, keluhan utama, riwayat kesehatan sekarang itu ditulis. Dan untuk riwayat kesehatan sekarang itu harus pakai RST ya. Nanti itu saya buatin video lagi buat cara membuat asuhan keperawatannya. Sekarang kita ke ini dulu. Sebelum ke cara membaca SDKI-nya, kita harus punya dulu masalah keperawatannya. Nah, masalah keperawatan ini ada di ini nih, analisa data. Nah, yang ini ya, analisa data. Dari mulai DS-nya itu, ini keluhan yang dirasakan oleh pasien, terus DO-nya ini yang dilihat oleh perawat atau yang dilihat oleh kita ya. Terus etiologinya ini tuh jalannya penyakit sampai terjadinya nyeri akut contoh. Nah, ini di sini saya yang pertama ini masalah keperawatannya itu ada nyeri akut ya. Terus diikuti oleh masalah keperawatan yang kedua itu ada gangguan mobilitas fisik, dan nanti yang ketiga itu ada resiko infeksi karena pasiennya ini katanya pos operasi. Kayak gitu. Nah, di sini kan ada ya diagnosa keperawatan. Ini ada 3 diagnosa. Jadi yang pertama ini adalah diagnosa yang benar-benar sangat mengganggu pasien gitu. Dan saya memilih nyeri akut karena pasiennya itu mengeluh nyeri sesudah operasi. Nah, teman-teman langsung aja ya. Ini bukunya, buku tampak depannya dilihat dulu. Ini dari PPNI. Ini ada Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia. Nah, kita buka. Cara menentukan diagnosa keperawatan. Yang pertama itu nih. Di sini ada nyeri akut ya, teman-teman, nyeri akut. Kita lihat nomor 172. Nah, kita cari di sini nomor 172. Nah, di sini ada nyeri akut. Terus kan nanti si diagnosa keperawatannya itu bakalan berhubungan dengan ya. Nah, berhubungan dengannya itu nanti di penyebab ini, yang penyebab ini. Terus buat dibuktikan dengannya atau ditandai dengannya itu nanti gejala atau tanda mayor atau subjektif atau objektifnya. Nah, di sini berarti yang paling depannya itu ada nyeri akut ya. Nyeri akut berhubungan dengan karena tadi pasiennya itu pos operasi. Jadi di sini ada berhubungan dengan agen pencedera fisik prosedur operasi. Terus dibuktikan dengannya bisa dengan mengeluh nyeri kalau gejalanya subjektif. Kalau gejalanya objektif itu bisa dibuktikan dengan tampak meringis. Nah, seperti itu ya teman-teman. Terus tadi juga
cuma segitu. Ini berarti udah ketemu ya si diagnosa keperawatannya. Yang pertama. Terus yang kedua ada gangguan mobilitas fisik pasien. Kita cari di sini gangguan. Nah, ini ya, ada gangguan mobilitas fisik. Ada nomor 124. Kita cari seperti biasa. Nomor 124. Nah, di sini ada gangguan mobilitas fisik. Nih, bisa dilihat ya, teman-teman. Nah, boleh dibaca juga definisinya dan harus tahu ya keterbatasan dalam gerakan fisik dari satu atau lebih ekstremitas secara mandiri. Terus dari si diagnosa ini kan yang pertama tadi gangguan mobilitas fisik ya, berhubungan dengannya kita cari di sini berhubungannya itu ada bisa dengan kerusakan integritas struktur tulang. Pokoknya di sini kalian bisa pilih sesuaikan dengan kondisi pasien. Kalau di kalau di kasus yang aku punya itu si pasiennya itu berhubungan dengan keengganan. Nah, ini keengganan melakukan pergerakan karena si pasiennya itu merasa nyeri kalau seandainya banyak gerak gitu atau melakukan aktivitas itu si pasiennya tuh ngerasa nyeri kayak gitu dari si gangguan mobilitas fisiknya. Terus dari kan tadi ada penyebab, udah penyebab itu langsung ke dibuktikan dengan atau ditandai dengannya mengeluh sulit menggerakkan ekstremitas atau bisa juga dengan kekuatan otot menurun atau rentan gerak ROM menurun. Atau juga bisa juga dengan ini gejala dan tanda minor. Kalau seandainya di mayor nggak ada, berarti kita cari di minor. Yang pertama itu ada kan tadi nyeri saat bergerak. Nah, si pasiennya kan tadi kalau pasien yang aku punya tuh si pasiennya tuh ngerasa nyeri kalau seandainya bergerak. Nah, berarti dibuktikan dengannya nyeri saat bergerak kayak gitu. Ini berarti yang kedua ya, diagnosa yang kedua. Dan yang ketiga itu ada risiko infeksi yang tadi yang saya tuh. Nah, di sini ada risiko infeksi itu halaman 304. Kita cari seperti biasa ya. Dicari lagi 304. Nah, di sini 304 ini ada risiko infeksi. Boleh dibaca juga definisinya, berisiko mengalami peningkatan terserang organisme patogen gitu. Jadi nanti di awalnya kan ini risiko infeksi. Nah, berhubungan dengannya itu dengan faktor risikonya. Kalau di kasus saya itu ada peningkatan paparan nih di sini nih. Ada jadi risiko infeksi berhubungan dengan peningkatan paparan organisme patogen lingkungan gitu, dibuktikan dengan tindakan invasif. Nah, di sini tindakan operasi gitu, atau bisa juga dengan yang lainnya. Di sini udah tertera pokoknya semuanya yang kalian lihat nanti dari si pasiennya kayak gitu, teman-teman. Nah, udah semuanya ya diagnosanya yang 3 diagnosa itu. Nanti ke bawahnya juga bakalan masih banyak lagi diagnosa-diagnosa yang mungkin muncul buat si pasiennya kayak gitu. Mungkin dicukupkan sekian ya untuk tutorial atau cara membaca buku SDKI ini. Buat video selanjutnya itu ada cara membaca buku SLKI atau Standar Luaran Keperawatan Indonesia. Nah, teman-teman, sudah ya cara membaca buku SDKI ini. Buat teman-teman yang belum beli, itu wajib beli dulu dan wajib punya dulu ya buku ini, karena buku ini tuh benar-benar berguna banget kalau seandainya kalian itu
kesulitan atau kebingungan buat menentukan diagnosa keperawatan, atau nanti juga kalau kalian para perawat mau dinas ke rumah sakit, nah kalian wajib punya ini biar dalam menyusun asuhan keperawatannya itu benar-benar kayak gampang gitu. Nah, dicukupkan sekian ya video tutorial kali ini. Nanti tunggu lagi video selanjutnya, itu ada cara membaca buku SLKI atau Standar Luaran Keperawatan Indonesia. Dan buat teman-teman juga jangan lupa di like, subscribe, dan di share ke teman-teman perawat yang lainnya, atau ke kerabat kalian juga boleh, atau buat calon-calon mahasiswa keperawatan yang mau bergabung di keperawatan kayak gitu.